Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang metode numerik terpakai yang akan kita gunakan untuk menyokong atau untuk mendukung perkuliahan metode elemen hingga. Nah, metode numerik yang akan kita gunakan ya, pada perkuliahan metode elemen hingga ini yaitu hanya tentang perhitungan matriks secara simultan. Metode yang akan kita pelajari ialah metode eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa metode ini yang akan kita pelajari atau kita dalami? Karena metode ini dapat kita gunakan untuk menghitung atau mendapatkan hasil dari beberapa variabel secara langsung dan secara serentak. Baik, mari kita ikuti perkuliahan kali ini. Baik, di layar monitor kita ada sebuah studi kasus dari sebuah instalasi pengolahan air, di mana pada instalasi ini terdapat beberapa komponen. Dalam hal ini ada 4 komponen yang mempengaruhi hasil dari pengolahan di instalasi pengolahan air tersebut. Nah, saya tidak akan menceritakan lagi tentang apa itu metode eliminasi Gauss-Jordan, karena ini sudah berulang-ulang saya jelaskan dan saya berikan contoh ya cara penyelesaiannya. Nah, kali ini saya akan langsung ke studi kasus sehingga nanti kalian para mahasiswa sekalian dapat lebih memahami penerapan dari metode eliminasi Gauss-Jordan tersebut. Baik, di sini ada 4 komponen pada IPA instalasi pengolahan air, yaitu pertama adalah flow rate. Sebenarnya sebuah alat itu ya. Flow rate itu alat untuk mengatur kecepatan air. Kemudian ada tangki keogulan, yaitu tangki untuk menggumpalkan lumpur-lumpur yang ada di air. Kemudian filtrator atau penyaring, setelah digumpalkan dipisahkan antara lumpur dan air, maka kemudian disaring. Nah, kemudian yang terakhir ada desinfektan. Jadi setelah airnya disaring, setelah bersih, baru kemudian diberikan bahan antibakteri atau anti penyakit lah, saya katakan. Nah, dari hasil percobaan dilakukan, diperoleh data sebagai berikut ya. Ini ada data, ada 4 kali percobaan, diperoleh data sebagai berikut. Ya, contoh pada yang percobaan pertama ini dengan kecepatan air 100 liter per detik. Kemudian kecepatan di tangki koagulan diturunkan menjadi 25 liter per detik, ya, berarti kondisi lambat. Kemudian difiltrasi juga makin diperkecil ya. Di sini nanti ada pipanya, ada katup pengatur jumlah aliran yang masuk ya. Kemudian ada diberikan desinfektan sebesar 0,05%. Jadi desinfektan diinjekkan ya ke pipa, dan nanti ini yang akan digunakan sebagai pembunuh kuman. Dan hasilnya ya, hasil TW itu adalah treated water deh, 0,5 turbidity atau kekeruannya menjadi 0,5.
Nah, demikian seterusnya ya, dari data. Nah, dari data hasil percobaan ini, maka kita ingin mengetahui kira-kira karakteristik atau fungsi dari masing-masing komponen ini pada instalasi pengolahan tersebut seperti apa. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran numeriknya, atau kita ingin menghitung angka dari mesin-mesin tersebut atau komponen-komponen tersebut. Baik, maka kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, baik, kita sediakan sebuah sheet kosong. Kemudian data yang tadi kita copy aja. Data ini kita copy. Kita copy gini boleh. Kita letakkan di sini. List angka, ya. Nah, kemudian kita ambil hanya bagian ini aja. Ya. Jadi kita copy ulang, ya, gunakannya copy rumusnya aja, ya. Nah, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah matrik yang ini, ya, matrik yang ini menjadi matrik identitas. Nah, oke, cara seperti ini, ya. Kita siapkan satu sel. Jadi pertama kita akan ubah, kita akan transform baris 1 kolom 1 menjadi angka 1. Jadi caranya sama dengan nilai pada sel tersebut dibagi dengan dirinya sendiri, ya. 100 bagi 100, 1, ya. Dikunci. Nah, kemudian baru di copy ke kanan. Nah, oke. Selanjutnya baris 2 kolom 1, 3 kolom 1, dan 4 kolom 1 kita eliminasi. Kita jadikan 0. Jadi cara seperti ini. Nah, baris 1 pada kondisi ini menjadi baris pivot, ya. Apa itu baris pivot? Sebenarnya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baris pivotnya adalah baris sebagai basis untuk mengeliminasi baris-baris yang lain. Jadi 200 sama dengan, ya, 200 ini dikurang berapa? Dikurang baris pivot dikali berapa supaya hasil 0. Pasti dikali dirinya sendiri atau dikali 200, ya. Kemudian kita kunci. Kita tutup. Nah, sama juga baris ke 3 kolom 1, ya, 350 dikurang baris pivot dikali dirinya sendiri dan dapat hasil 0. Demikian juga untuk baris yang keempat, ya. Nah, dikali dirinya sendiri. Setelah itu baru kita copy ke kanan. Ya, 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke baris selanjutnya. Selanjutnya kita akan buat 1 baris 2 kolom 2. Jadi kita siapkan barisnya sini, ya. Sama dengan minus 20 dibagi dirinya sendiri. Kunci sama dengan 1. Nah, kemudian baru kita copy ke kiri, kita copy ke kanan. Nah, selanjutnya baris 2 ini akan menjadi baris pivot. Baik. Minus 0,25 dikurang baris pivot kali berapa, gitu kan, supaya tereliminasi atau menjadi 0, ya. Kali dirinya sendiri, dikunci. Nah, kemudian baris 3 demikian juga, ya.
kita nggak perlu tahu berapa angkanya, yang penting kita mengkalkulasinya atau menghitungnya berdasarkan sel. Pivot dikali dirinya sendiri kunci, jangan lupa dikunci. Kemudian terakhir yang keempat juga ya, garis keempat kurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Oke, kita copy ke kiri, kita copy ke kanan ya, kita copy ke kanan. Oke, kita lanjut lagi ke baris 3 kolom 3 ya, kita jadikan 1. Jadi 1 2 3. Jadi siapkan di sini ya, baris 3 kolom 3 dibagi baris kolom 3 sendiri ya, baris sendiri kunci supaya jadi 1. Kemudian kita copy kiri, kita copy ke kanan. Kemudian sama juga baris 2 dikurang pivot dikali ya kunci. Ini juga ini dikurang ini kali dirinya sendiri kunci. Demikian juga ini ya. Ini dikurang 1 kali dirinya sendiri kunci. Nah, setelah itu kita copy ke kiri, kita copy ke kanan, ini juga kita copy ke kiri ya, kemudian kita copy ke kanan. Satu lagi ya. Jadi dengan eliminasi Gauss-Jordan ya, kita akan langsung dapat hasilnya secara serentak, secara simultan. Jadi nggak satu-satu ya. Jadi serentak langsung ke 4 variabel yang ingin diketahui itu langsung didapat. Baik, di baris 4 kolom 4 siapkan bagi diri sendiri kunci, dan kita copy ke kiri, kita copy ke kanan. Nah, ini variabel yang keempat langsung diketahui ya, 0,88 0,89. Baik, untuk baris 1, 2, dan 3 baru kita eliminasi. Kurang itu dikali dirinya sendiri kunci. Ini juga 2 dikurang pivot ya dikali di sini kunci, baru terakhir baris 1 kurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Nah, setelah itu kita copy ke kiri, kita copy ke iya, jadi langsung dapat hasilnya. Nah ya, sekarang kita tinggal atur ulang di sini. Cara seperti ini, kita transpose saja, transpose ini, tekan shift control enter ya. Nah, kemudian hasil tadi tinggal kita copy aja, mari. Nah, sehingga kita peroleh karakteristik masing-masing komponen dari instalasi pengolahan air tersebut. Ini angka-angkanya. Sehingga apabila kita ingin, kita bisa perkirakan ya, kalau kita ingin mencoba dengan dengan laju aliran ya, dengan flow tertentu, maka kita bisa perkirakan kira-kira kita akan mendapat hasil turbidity kira-kira berapa. Nah, itu kasus pertama. Baik, studi kasus yang kedua, yaitu seperti yang kita lihat di monitor ini adalah siklus Rankine ya, siklus Rankine untuk proses pembangkitan
tenaga uap ya, untuk mendapatkan energi listrik. Nah, di sini pada siklus Rankine ini terdapat 4 komponen utama. Itu yang pertama adalah kondensator, fungsinya untuk menurunkan ya, atau mengembalikan fasa air dari uap menjadi cair kembali. Kemudian komponen kedua adalah pompa, fungsinya untuk memompakan kembali air ke dalam boiler. Yang ketiga adalah boiler untuk menghasilkan uap ya, uap. Nah, kemudian terakhir adalah turbin, fungsinya untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, jadi energi dari beberapa kali percobaan ya pada sebuah instalasi tersebut diperoleh ya data energi seperti ini ya. Ini contoh pada pengujian pertama dengan energi 10 kJ per kilogram pada kondensator. Kemudian ini hasil perhitungan ya, hasil perhitungan uap. Kemudian dipompa diperoleh 12 ya. Ini bisa diatur dari buka tutup katup. Kemudian pada boiler menghasilkan energi sebesar 110 kJ per kilogram, dan di turbin menghasilkan energi 210 kJ per kilogram, sehingga diperoleh daya atau pembangkitan listrik diperoleh 20 kW dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui dengan data-data ini, kita ingin mengetahui karakteristik masing-masing komponen ini. Nah, jadi dengan cara yang hampir sama dengan yang pertama tadi, maka kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, baik, kita copy data tadi ke sheet baru seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan dari data ini ya, kita copy rumus saja ini. Oke, itu dia. Nah, kemudian baru kita eliminasi ya, kita eliminasi. Nah, jadi ini seperti cara tadi, kita bagi diri sendiri, dikunci ya, kemudian kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita eliminasi baris 2, 1, 3, 1, dan 4, 1 dengan menggunakan pivot ini, dengan menggunakan baris pivot ya. Kunci ini juga, kunci kurang, kita eliminasi dia, kunci. Selanjutnya copy ke kanan, lanjut lagi, kita jadikan 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2 jadikan 1, dan kita copy, kemudian kita eliminasi baris 1 kolom 2 ya. Kurang, dengan pivotnya di baris 2 ya. Ini juga kita eliminasi, baru terakhir yang baris 4. Oke, kemudian kita copy ke kiri dan ke kanan, kita copy ke kiri dan ke kanan, kita lanjut lagi untuk baris 3 kolom 3, kita bagi dengan diri sendiri, kita kunci ya. Ini enaknya langsung menggunakan Excel ya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung dapat hasil. Kurang 1, kemudian dikunci
Selanjutnya lagi baris 1 kurang garis pivot dikali diri sendiri. Juga ini baris 4 kurang garis pivot dikali diri sendiri kunci. Baru kemudian kita copy kiri ke kanan ya. Kita copy. Ya, sudah hampir. Baru terakhir baris 4 kolom 4. 1 2 3 4. Bagi diri sendiri kunci. Kemudian kita copy kiri kanan. Kemudian ini kita kurangi. Ya. Jadi tidak ada yang sulit ya, mudah sekali ya zaman sekarang ya. Berbeda ketika saya kuliah dulu ya. Saya kuliah dulu tahun 90-an ini rumit ya. Kenapa? Karena nggak semua mahasiswa punya laptop ya. Punya laptop. Zaman saya itu laptop adalah barang mahal ya. Sulit ya. Nah, oke. Terakhir. Oke, baru kemudian kita copy kiri. Ya, langsung kita dapat hasilnya. Jadi inilah karakteristiknya. Oke. Sekarang dengan cara yang sama kita transpose saja ini. Tekan shift control enter. Iya. Nah, sekarang kita tinggal copy hasil. Nah, ini. Oke. Jadi inilah karakteristik dari apa kita ya. Komponen siklus Rankine tadi. Di kondensator 0,224, pompa minus 0,089, boiler minus 0,036, dan turbin 0,1. Nah, saya pikir cukup ya penjelasan saya mengenai metode numerik terpakai ini. Apalagi saya langsung ke studi kasus. Semoga bisa menambah wawasan untuk mahasiswa sekalian dalam memahami penggunaan metode numerik terpakai. Dalam ini adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Demikianlah tadi penjelasan mengenai materi kuliah kita hari ini, yaitu tentang metode numerik terpakai, yang dalam hal ini secara khusus saya menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalian coba latih dengan kasus-kasus lain, ya. Apapun kasus itu, ya, mau kasus itu nyata atau tidak nyata itu tidak masalah. Yang penting kalian latih penggunaan eliminasi Gauss-Jordan tersebut ya. Sehingga dengan seringnya kalian berlatih dengan menggunakan Microsoft Excel ini, maka kalian akan semakin paham, semakin cepat memahami, semakin mengerti apa makna dari metode numerik terpakai ini. Baik, semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan ke para mahasiswa sekalian, serta memancing kreativitas dan inovasi dari mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.